selamat datang di channel YouTube saya. Karena ini video pertama saya di YouTube, perkenankan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Marlinawati, mahasiswi program studi profesi apoteker di Universitas Udayana dengan nomor induk mahasiswa 22086111107. Jadi, pada video pertama ini, saya ingin memberikan informasi terkait salah satu sediaan farmasi, yaitu eardrop atau obat tetes telinga. Sebenarnya obat tetes telinga itu apa sih? Nah, obat tetes telinga adalah salah satu sediaan farmasi steril yang mana berupa obat tetes yang digunakan untuk pengobatan saluran pendengaran atau telinga, baik telinga bagian tengah maupun telinga bagian luar, yang mana biasanya memiliki efek lokal atau hanya berefek pada saluran pendengaran. Seperti namanya, obat tetes telinga ini diaplikasikan dengan cara meneteskan obat ke dalam saluran pendengaran atau telinga. Berdasarkan bentuknya, obat tetes telinga ada yang berupa botol tetes seperti ini ataupun botol tetes yang memiliki aplikator penetes seperti ini. Berdasarkan kegunaannya, obat tetes telinga terdiri dari 4 jenis obat tetes, yaitu pertama, obat tetes telinga kortikosteroid. Obat tetes jenis ini berguna untuk meredakan rasa nyeri, gatal, kemerahan, ataupun bengkak yang terjadi akibat peradangan pada saluran pendengaran. Yang kedua yaitu obat tetes telinga antibiotik. Obat ini mengandung antibiotik yang digunakan untuk mengobati dan meredakan gejala infeksi pada saluran pendengaran. Penggunaan obat tetes telinga antibiotik ini tentunya harus di bawah pengawasan dokter atau sesuai dengan resep dokter. Yang ketiga yaitu obat tetes telinga anti jamur. Obat tetes telinga anti jamur ini digunakan untuk mengatasi infeksi akibat jamur pada saluran pendengaran. Nah, sama seperti obat tetes telinga antibiotik, obat tetes telinga jenis ini juga tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran dan harus menggunakan resep dokter. Obat tetes telinga yang keempat adalah obat tetes telinga pelunak kotoran. Obat tetes telinga ini dapat digunakan untuk membantu melunakkan kotoran pada telinga sehingga telinga menjadi lebih bersih dan tidak tersumbat oleh kotoran. Agar obat tetes telinga bekerja secara efektif, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan atau mengaplikasikan obat tetes telinga. Yang pertama, pastikan tangan kita sudah bersih dan dicuci menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, apabila bagian luar telinga kita terdapat kotoran ataupun cairan, ada baiknya kita bersihkan dahulu menggunakan lap basah dan juga air hangat, kemudian dikeringkan menggunakan lap kering. Yang ketiga, pastikan obat kita dalam keadaan atau dalam kemasan yang baik dan tidak kadaluarsa. Selanjutnya, hangatkan botol obat tetes telinga dengan cara digenggam pada telapak tangan seperti ini selama 2 menit. Hal ini bertujuan untuk menyamakan suhu badan dengan suhu pada obat tetes telinga sehingga memberikan rasa nyaman ketika diaplikasikan. Jangan hangatkan botol tetes telinga menggunakan air hangat karena itu dapat membuat suhu pada obat tetes tidak terkontrol. Selanjutnya, kepala dimiringkan ke samping seperti ini atau dapat juga dalam posisi berbaring di mana telinga yang akan diteteskan menghadap ke bagian atas. Untuk penggunaan tetes telinga pada orang dewasa, tarik daun telinga ke atas seperti ini, sehingga lubang telinga dapat terbuka lebar. Kemudian apabila tetes telinga digunakan untuk anak-anak, daun telinga bisa ditarik ke bawah seperti ini, sehingga lubang telinga juga dapat terbuka secara lebar. Baru setelah itu obat tetes telinga dapat diteteskan sesuai dengan dosis yang telah diresepkan. Selanjutnya, tetap diamkan kepala dalam posisi miring atau berbaring selama 2-3 menit
hingga obat tetes telinga dapat terserap dengan baik ke dalam telinga. Dan dapat pula dibantu dengan menekan-nekan secara lembut anak telinga ke arah dalam seperti ini. Nah, tunggu selama 5 menit sebelum mengaplikasikan obat tetes telinga pada telinga lainnya yang mengalami infeksi. Setelah menggunakan obat tetes telinga, cuci kembali tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Obat tetes telinga dapat disimpan pada tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari, atau kalau ada dapat disimpan pula pada kotak obat yang telah dimiliki. Perlu diingat, obat tetes telinga memiliki waktu kadaluarsa atau disebut juga dengan beyond use date selama 30 hari atau hanya bisa digunakan maksimal 30 hari. Selain itu, perlu diingat sebelum kita membuang botol obat tetes telinga, pastikan isi dalam obat tetes telah habis atau telah dikeluarkan sepenuhnya. Baru kemudian label pada botol obat tetes dilepas dan dirobek, serta botol obat tetes ditutup dengan erat. Baru kemudian kita dapat membuang obat tetes pada limbah medis atau limbah non-organik. Sekian informasi terkait dengan obat tetes telinga atau airdrop yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video ini, silakan komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sekian video dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.